Atas nama, selamat mendengarkan. Louis mengambil tangan Marsha di tangan Marsha. Aku memiliki satu kejutan lagi untukmu, ucap Louis. Louis mengambil file lain dari laci meja kerjanya. Dengan tersenyum, Louis meminta Marsha membuka dan membacanya. Bukalah, ucap Louis. Marsha membuka file tersebut dan tercengang membaca akta pendirian perusahaan yang menuangkan bahwa dia adalah komisaris dari Sen Jewelry. Marsha menatap Louis dengan bingung. Ya sayang, kau adalah pemilik Sen Jewelry, ucap Louis. Marsha tidak menginginkan ini. Marsha memang ingin memiliki retail desain perhiasan, namun atas hasil usahanya sendiri, bukan atas bantuan Louis ataupun orang lain. Aku tidak menginginkannya, tulis Marsha. Marsha meletakkan akta perusahaan tersebut di atas meja, lalu mulai menulis lagi di notepad-nya. Jika aku akan memiliki sebuah perusahaan retail sendiri, maka itu harus atas hasil kerjaku sendiri, bukan atas nama, tulis Marsha. Baik, ikuti mau nyonya, jawab Louis sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Marsha, seraya mengambil tangan Marsha dan meletakkan di kepalanya. Melihat Louis yang seperti ini terlihat seperti anak kucing yang sedang merindu. Namun rasa itu tersentak hilang mengingat perlakuan Louis di kala dulu. Marsha bergerak kasar untuk berdiri sehingga membuat Louis tersentak. Aku ingin pulang, tulis Marsha. Bukankah kita sudah di rumah? Jawab Louis. Aku tidak pernah merasa ini sebagai rumah, tulis Marsha. Bagaimana mungkin Marsha merasa ini sebagai rumah? Jika di sini kenangan yang ada hanyalah kenangan buruk dirinya yang selalu saja celaka ketika di sini. Memikirkan hal ini, Louis pun sedikit melunak. Baik, kau kuperbolehkan tinggal di apartemen, namun aku juga harus memiliki akses masuk ke sana kapanpun aku mau, ucap Louis tanpa kompromi lagi. Marsha mengangguk menyetujuinya. Setidaknya, aku tidak harus tidur satu kamar dengan pria ini, ucap Marsha dalam hati. Ayo aku antar, ajak Louis. Bukankah hari ini aku harus bekerja? Ini adalah hari pertamaku bekerja, tapi kau malah menculikku, tulis Marsha. Hei, mana ada suami membawa istri sendiri lalu dikatakan sebuah penculikan, ucap Louis sambil menyeringnya kecil. Jika begitu, mari kita pergi ke kantor bersama, ucap Louis. Tidak, aku bisa pergi sendiri. Aku tidak ingin nanti ini akan menjadi bahan rumor di kantor, rumor tentang hubungan kita, tulis Marsha lagi. Jadi kau ingin menyembunyikan hubungan ini? Tanya Louis serius. Ya, bukankah ini juga pengaturan darimu kala itu tentang hubungan pernikahan kita ini, tulis Marsha lagi. Louis tidak bisa mengelak, karena memang dulu dia yang menginginkan jika pernikahan mereka ini tidak diketahui oleh publik. Louis bahkan sekarang merasa bersalah karena tidak pernah memberikan resepsi yang seharusnya kepada Marsha. Akhirnya Louis mengizinkan Marsha pergi sendiri. Baik, berhati-hatilah, ucap Louis mengalah. Dengan segera, Marsha mengambil tasnya dan bergegas keluar dari kamar Louis. Marsha akan kembali ke Sen Jewelry, namun sebagai pegawai biasa yang mewakili Le Expection, bukan sebagai komisaris Sen Jewelry. Direktur marketing Sen Jewelry menyambut Marsha dengan ramah. Maafkan saya karena terlambat, tulis Marsha. Tidak apa, asisten Lee sudah menjelaskan jika tadi pagi direktur melakukan sedikit meeting dengan Nona, ucap Nona Ai, direktur marketing. Ayo, aku ajak kau untuk berkeliling berkenalan, ajak Nona Ai. Ai memperkenalkan Marsha ke seluruh departemen yang ada di Sen Jewelry. Marsha akan menjadi desainer utama di sini yang bertanggung jawab langsung kepada Ai dan juga membawahi beberapa staf desainer yang lainnya. Marsha melewati hari pertama di Sen Jewelry dengan baik, meski mengalami kebiasaan selektif. Namun cukup mendapatkan penerimaan yang baik, meski tidak dari semua orang. Marsha, panggil Elana, teman satu departemennya. Hari ini hari pertama kau bekerja dengan kami. Ayo kita rayakan dengan makan malam, ucap Elana. Melihat ketulusan teman-temannya ini, Marsha pun setuju pergi bersama mereka. Ai juga baru saja turun ke lobi. Elana mengajak Ai untuk ikut bergabung. Direktur, kami akan merayakan hari pertama Marsha bergabung dengan kita. Apakah mau bergabung? Tanya Elana. Melihat Ai yang meragu, Marsha pun berinisiatif yang mengajaknya. Ya direktur, bergabunglah bersama kami, tulis Marsha. Aku yang akan mentraktir, tulis Marsha lagi. Baiklah jika begitu, aku tidak akan sungkan, ucap Ai. Mereka pun pergi makan malam di restoran Hotpot.
Ai memesan tempat VIP untuk mereka menggunakan kartu membernya. Sudah menjadi hal yang lumrah para gadis berkumpul, lalu menjadi pemakan segala, dan melupakan tentang diet mereka. Di gedung Liu Corps, nampak Louis masih bersibuk dengan pekerjaannya. Apakah Nyonya sudah pulang? Tanyanya kepada asisten Lee. Nyonya malam ini pergi keluar makan malam dengan teman-teman kantornya. Jawab asisten Lee. Kita pergi ke sana, ucap Louis seraya memakai jasnya. Marsha sedikit mabuk karena dipaksa meminum arak oleh para gadis-gadis itu. Hanya Ai yang tidak mabuk. Melihat pemandangan para gadis itu telah mabuk, Ai berdiri untuk melakukan pembayaran. Namun alangkah terkejutnya ketika mengetahui semua tagihan telah dibayarkan. Hari sudah semakin malam. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Satu persatu sudah menaiki taksi. Hanya tinggal Marsha yang belum. Louis menelpon Marsha dan bilang akan menjemputnya. Karena itu Marsha menunggunya. Setelah teman-teman Marsha tidak ada, sebuah mobil hitam pun berhenti di depan Marsha. Louis keluar dan memapa Marsha yang agak tidak seimbang itu. Louis memeluk pinggang Marsha dan membawanya masuk ke mobil. Dari salah satu sudut gedung restoran, sepasang mata memandangi interaksi Marsha dan Louis. Jadi yang mendukungmu adalah Tuan Muda Liu, ucap Ai dengan nada dingin. Di dalam mobil, Marsha masih nampak enggan dipeluk Louis. Bahkan ketika dia sedang mabuk, dia masih mengingat untuk membenciku, ucap Louis dalam hati. Sendu melihat penolakan Marsha yang keras terhadap dirinya. Akhirnya Marsha menyerah dan terlelap di dalam pelukan Louis. Marsha tidak dibawa pulang ke apartemen, namun kembali ke rumah mereka. Louis menempatkan Marsha di ranjang mereka. Louis melucuti pakaian Marsha. Namun kali ini, hanya untuk melap membersihkan tubuh Marsha. Jika Louis ingin melakukan hubungan intim dengan Marsha, haruslah dalam keadaan sadar. Bukan karena mabuk dan tidak sadarkan diri. Setelah selesai membersihkan tubuh Marsha, Louis beranjak naik ke ranjang mereka dan tidur dengan terus memeluk Marsha. Di pagi hari, kepala Marsha masih terasa pusing. Marsha terbangun dan melihat sebuah tangan yang melingkar di perutnya. Marsha menoleh. Louis, ucap Marsha dengan sangat pelan dan lembut. Mata Louis seketika terbuka dan memandang Marsha. Apa tadi kau baru saja memanggil namaku? Tanya Louis dengan hati senang. Melihat tatapan Marsha yang bingung, Louis segera menjelaskan jika semalam dirinya mabuk. Karena itu Louis memutuskan membawanya pulang ke rumah mereka. Marsha terdiam sesaat dan menunduk melihat bajunya telah berganti. Aku ini suamimu. Bagian mana dari tubuhmu yang belum pernah kusentuh dan kulihat? Ucap Louis dengan arogan. Marsha segera bangkit dari ranjang mereka dan masuk ke kamar mandi mereka. Dengan cepat, Marsha membersihkan diri lalu masuk ke walk-in closet. Louis memandangi Marsha yang berjalan masuk ke walk-in closet mereka. Ketika Marsha sedang memilih-milih baju yang akan dipakai, tiba-tiba Louis memeluknya dari belakang. Tubuh Marsha gemetar ketika Louis memeluknya dengan tiba-tiba. Louis mengangkat rambut Marsha yang basah itu dan mulai menciumi leher Marsha. Satu tangan memeluk pinggang Marsha, satu tangan lagi menyentuh bagian tubuh Marsha yang lain. Louis sangat menyukai wangi khas setelah Marsha selesai mandi. Ini wangi sekali sayang, ucap Louis dengan suara teredam. Panggil namaku dengan suara lembut, yang seperti tadi kau lakukan sayang, pinta Louis. Marsha masih diam membisu, karena ketakutan Louis akan menyakitinya seperti yang sudah-sudah. Louis membalikkan tubuh Marsha dan mendorongnya ke dinding walk-in closet mereka. Louis menundukkan wajahnya dan menarik dagu Marsha, lalu merakah bibir mungil Marsha. Pun, seolah sedang menghukum Marsha karena sudah pergi meninggalkan dirinya selama setahun. Louis melepaskan superioritasnya ketika melihat Marsha sudah kehabisan napas karena bertubi-tubi dari dirinya. Louis merapikan kimono handuk Marsha yang sudah setengah terlepas itu. Aku akan menjemputmu jam 5 sore nanti. Kita akan ke rumah utama, ucap Louis. Louis menghela napas dan segera berlalu untuk mandi air dingin, menenangkan segala gejolak dalam tubuhnya yang dengan mati-matian berusaha untuk diredam. Ketika Louis selesai mandi, Marsha sudah meninggalkan rumah mereka. Hari pertama kerja datang terlambat. Hari kedua Marsha tidak ingin terlambat. Karena itu, Marsha segera pergi sebelum Louis berbuat lain macam lagi dengannya. Hari ini, desain jewelry akan ada meeting untuk produk terbaru yang akan diluncurkan. Tim desainer di bawah pimpinan Marsha akan bertanggung jawab penuh atas semua desain-desain produk terbaru ini. Produk terbaru ini juga akan menghiasi penjualan di Le Expansion Paris. Kerjasama yang Louis buat adalah Saint Jewelry memasarkan produk Le Expansion di Beijing
dan Lee Expression memasarkan production jewelry di Paris. Marsha Sen ada poin penting yang berada di tengah-tengah kerjasama ini. Semua sudah berkumpul di ruang meeting, hanya tinggal menunggu direktur marketing datang. Setelah menunggu beberapa menit, Ai datang dengan Reina. Elana menyenggol lengan Marsha dan berbisik, "Hei, itu Reina. Sebelum kau datang, dia yang direncanakan untuk menempati posisimu," bisik Elana memberitahu Marsha. Marsha merespon tatapan Reina kepada dirinya, dan mencoba memberi salam dengan mengangguk dan tersenyum. Namun berbalas senyuman sinis. Marsha merasa dalam 1 tahun ini dia berhasil beradaptasi di Paris, maka dia akan bisa menghadapi situasi desain jewelry. Marsha sudah bersiap untuk meeting ini. Elana bersedia menjadi suaranya. Marsha menulis, maka Elana yang akan membacakan agar semua orang mendengar ide-idenya. "Cih, wanita bisu ini. Jika bukan karena kekuatan di belakangmu, maka jabatan desainer utama itu adalah milikku," ucap Reina dalam hati penuh iri. Ai dan Reina berteman dekat dari semasa kecil. Ini mereka bisa dibilang seperti saudara. Apa yang Ai inginkan, jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka Reina akan membantunya sampai Ai bisa mendapatkannya. Dan begitu juga sebaliknya, meskipun untuk mendapatkannya dengan memakai cara merebut yang tidak adil. Meeting ditutup dengan rasa puas tim desainer dan tim marketing atas ide-ide dari Marsha. Hanya Reina yang berhati masam tidak terima. "Baiklah, Marsha, aku akan menunggu hasil sketsa dari tim kalian. Sementara untuk tim marketing, aku akan menunggu proposal strategi marketing kalian," perintah Ai selaku direktur marketing. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.